jadi dari suci menjadi suci lagi. Jadi Allah itu yang maha suci kembali menjadi suci lagi. Ini bagi Allah, bukan bagi manusianya. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi roji'unnya manusia, bersucinya manusia adalah inna lillahi, sesungguhnya dari yang tiada, sesungguhnya dari yang gaib. Wa inna ilaihi roji'un, dan kembali kepada ketiadaan dan kembali kepada kegaiban. Inilah yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah manusia mencapai kefitrahannya? Bagaimanakah manusia mencapai kesuciannya? Manusia mencapai kefitrahannya, manusia mencapai kesuciannya adalah kembali kepada asal kejadiannya, yakni awal mula manusia ini tiada, gaib, lalu kembali kepada ketiadaan, kembali kepada kegaiban, kembali kepada kematiannya, meskipun badannya masih hidup, yakni yang kembali hanya rasa di hati manusianya, yang saat ini masih menjadi Tuhan, yang saat ini menjadi Allah, yang saat ini merasa ada diri kemanusiaannya, yang saat ini merasa berkuasa diri kemanusiaannya, melebihi dari kuasa Tuhannya, karena Tuhannya, karena Allah selama ini ditiadakan, digaibkan di hatinya. Nah, maka untuk menuju kefitrahan diri manusianya, untuk bertemu dengan Tuhannya yang maha suci, maka sucikanlah hati ini dari kewujudan nama manusianya, dari kewujudan hidup manusianya, yakni manusia wajib melewati pintu kematian. Inilah jalan kefitrahan manusianya. Inna lillahi, sesungguhnya dari yang gaib aku manusia datang. Wa inna ilaihi roji'un, dan kembali kepada kegaiban lah diri manusia ini kembali, meskipun badannya masih hidup, meskipun kita masih ada di dunia ini, yakni yang membedakan kondisi hatinya. Karena kondisi hati para nabi, karena kondisi hati para rasul, termasuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kondisi hatinya seperti demikian.
Jadi di hati para nabi dan di hati para rasul serta di hati Kanjeng Nabi Muhammad pun tidak merasa diri Muhammadnya yang wujud. Tidak merasa diri Muhammadnya lah yang hidup. Tidak merasa diri Muhammadnya lah yang berkuasa atas segala sesuatu dan apa yang digerakkannya. Terbukti di dalam ayat-ayatnya Allah ada ayat yang berfirman begini, Muhammad, bukan kamu yang melempar, kata Allah, tapi akulah yang melempar. Ada lagi, Muhammad, bukan kamu yang memanah, tapi akulah sang pemanah. Ada lagi, Muhammad, bukan kamu yang membunuh, tapi akulah sang pembunuh. Jika Allah bukan pembunuh, maka manusia sejak Nabi Adam sampai hari ini masih hidup semua, tak ada yang mati. Maka penuh sesaklah di dunia ini dengan manusia padat. Bila Allah bukan pembunuh, tapi yang dimaksud pembunuh, Allah pembunuh di sini, Allah Maha mematikan dan Allah Maha menghidupkan. Inilah bukti bahwa di hati para nabi dan di hati para rasul dan di hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta di hati para aulia Allah akan menyatakan di dalam hatinya bahwa hidup ini bukan hidup manusianya, akan tetapi hidup inilah Allah yang berkuasa menguasai badan-badan ciptaannya yang sejak dari tanah dahulu dihidupkan, disuapi, dijaga, dipelihara, dikasih sayangi, dicukupi segala kebutuhannya hingga sampai menjadi bayi. Sampai saat ini pun keadaannya sama, tidak ada bedanya. Jadi badan-badan ini hanyalah baju-bajunya Allah, dipergunakan oleh Allah. Jadi baju-baju ini tidak akan sedikit pun bisa bergerak bila tidak dipakai, bila tidak digunakan oleh pemilik baju tersebut. Ketika baju dipakai oleh sang pemiliknya, baju ikut selalu berimam kepada pemiliknya. Pemiliknya berdiri, baju pakaiannya berdiri. Pemiliknya berjalan, baju pakaiannya berjalan. Pemiliknya duduk, bajunya ikut duduk. Pemiliknya berlari, bajunya ikut lari. Pemiliknya makan, bajunya ikut makan. Keadaan gerakan bajunya sama seperti gerakan pemiliknya. Ini maksudnya apapun yang tergerak di dalam badan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penciptanya, yakni hidup. Tanpa hidup, maka badan-badan ini takkan bisa bergerak, takkan bisa melangkah, takkan bisa beraktivitas apa-apa.
Jadi aktivitasnya badan ini tergantung mengikuti dan berimam kepada pencipta badan, pemilik badan, yakni hayatullah, yakni hidup itu sendirilah yang menguasai badan selama ini. Peristiwa inilah yang dinamakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bagi Allahnya darikulah yang suci, maka akan berpulang kepada kula yang maha suci. Dari suci kembali suci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'unnya bagi manusia adalah darikulah yang gaib, awalnya gaib, awalnya tiada, awalnya mati, kembali menjadi gaib, kembali menjadi adam, ketiadaan, kembali menjadi mati. Ini maksudnya yang hidup sebelumnya manusianya yang merasa hidup, manusianya yang merasa berkuasa. Kini setelah mengenal Allah dengan ilmu hakikat dan ma'rifatnya, maka manusia kembali kepada alam kesejatian diri manusianya yang tak ada, yang tak wujud, dan yang gaib. Jadi yang nyata di hati manusia itu hanyalah hidup ini Allah. Inilah yang dimaksud roji'unnya hati kepada Allah. Meskipun badan-badan ini masih hidup, tapi kondisi hati manusianya sudah mati, sudah tiada, sudah gaib, yang ada hanya Allah. Jadi manusia yang beriman, manusia yang sudah berislam di sisi Allah, maka meskipun badannya masih hidup, tapi hatinya sudah kembali kepada Tuhannya. Beda dengan orang-orang yang ateis, beda orang-orang yang belum bertuhan di hatinya, yang mana di dalam hatinya masih merasa wujud diri manusianya sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badan serta seluruh aktivitas-aktivitas badannya selama hidup di dunia ini. Monggo silakan cek masing-masing hati kita yang jadi penguasa, yang jadi Tuhan, yang merasa hidup, nama nyawa, nama hati, nama jiwa di dalam hati kita selama ini siapa? Nama Abdul Halim atau nama diri manusia kitakah yang wujud, ataukah sudah nama Allah yang wujud di hati ini? Inilah barometer atau tanda ciri-ciri manusia itu sendiri. Masih ateiskah hati ini, ataukah sudah bertuhankan Allah? Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'unnya para orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, meskipun badannya masih hidup, belum mati, maka hatinya sudah kembali. Kondisinya hatinya sudah raji'un, selalu menyaksikan Tuhannya, yakni menyatakan dengan rasanya bahwa hidup ini Allah. Sebelum menyatakan kehidupan bahwa hidup ini Allah, memang banyak perjuangannya, memang banyak peperangannya di dalam menggapai kematian dan kerojiunan itu, yakni mengheningkan cipta-cipta diri manusianya,
mengheningkan kewujudan hidup diri manusianya di hatinya, memalamkan kuasa-kuasa diri manusianya di hatinya, berperang melawan hawa nafsunya sendiri. Ini sangat amatlah berat, sulit, karena dawuhnya Kanjeng Nabi, peperangan yang sulit di dunia ini, yang terbesar dan teragung di dunia ini, bukan perang-perang secara fisik, bukan perang-perang secara badan, akan tetapi peperangan yang teragung di dunia ini adalah memerangi diri manusia kita sendiri, memerangi hawa nafsu kita sendiri, menggulingkan, menumbangkan kekuasaan hidup diri manusia kita di hati kita sendiri. Itulah peperangan yang teragung di sisi Allah. Untuk mewujudkan itu memang sangat amatlah sulit sekali. Karena kita awalnya tidak percaya. Tidak percaya apakah hidup ini Allah. Loh, ini kan hidupku. Nah, kan serba perang, serba bingung. Nah, inilah yang dimaksud syakaratul maut, hambanya ketika perjalanan-perjalanan rojiun kepada Tuhannya. Memang kesulitan sekali di situ untuk berperang, menumbangkan diri manusia kita sendiri, nama manusia kita sendiri, wujud manusia kita sendiri di hati ini. Memang sangat amatlah sulit sekali. Inilah kiamat-kiamat kubro yang dimaksud itu. Mengkiamatkan kewujudan diri manusia kita, mengkiamatkan wujud hidup manusia kita, mengkiamatkan kekuasaan diri manusia kita di hati kita. Untuk menuju kiamat ini memang berat perjalanannya. Si hamba atau kita rajin-rajin selalu mengaplikasikan itu. Coba bayangkan ketika kita belajar ilmu hakikat dan makrifat di luaran sana, yang mana ajaran dan pelajarannya sangat amat sulit dipahami, sangat amatlah sulit dimengerti, karena masih babakan yang dibahas masih kitab-kitab yang tertulis. Al-Quran dan Al-Hadis kan tertulis. Akan tetapi di sini yang dibuka kitab jati diri manusianya sendiri, kitab Al-Qadim, sifat diri manusianya sendiri yang kita buka, yang kita sadarkan. Maka siapapun orangnya, maka siapapun atau apapun agamanya, bila dibukakan kitab diri sejatinya sendiri, ia akan menyadari, meskipun ia agama yang bermacam-macam itu. Terkadang orang Islam pun sendiri dibukakan seperti ini, kadang masih tidak percaya. Ia memilih memperhatikan kitab-kitab yang tertulis. Akhirnya yang dipandang selalu dohir-dohir manusianya, gerak langkah syariat-syariat manusianya, hingga ia tak mampu masuk ke dalam dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dimaksud mati sebelum mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalinya hamba kepada Tuhannya. Nah, bagi manusia yang berhakikat dan bermakrifat, maka kembalinya melewati syakaratul mautnya ya seperti ini. Dengan rela dan ridho kembali kepada Allah, dengan
melanggengkan, mengistiqomahkan latihan dan latihan mengheningkan cipta-cipta diri manusianya di hatinya. Jadi inilah tebusan-tebusan hari pembalasan bagi orang-orang yang diberi hidayatullah, bagi orang-orang yang diberi syafaatullah. Karena syafaat itu bukan milik manusia, karena syafaat itu hanyalah milik Allah, hanyalah milik hidup yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang menghidupi seluruh manusia. Jadi penebusan jadi pembalasan hari masa-masa timbangan itu sudah dilaluinya sejak di dunia ini. Dengan apa dibalas manusianya? Yaitu dengan kesadaran mengembalikan lagi dengan rela dan ridho bahwa yang wujud hanya Allah, bahwa yang hidup hanya Allah, bahwa yang kuasa hanya Allah. Inilah inna lillahi wa inna ilaihi roji'unnya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenal Tuhannya sejak badan-badannya masih hidup. Inilah keadaan hati para wali-wali Allah, keadaan hati para nabi, dan keadaan hati para rasul. Jadi di dunia ini hanya dua pasang, hati yang bertauhid dan hati yang ateis, hati yang kufur, hati yang selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Hanya ada dua karakter manusia saja ciptaan Allah ini. Ada hati yang seperti para nabi dan ada hati yang seperti hatinya Fir'aun. Jadi bila kita di dalam hati kita masih wujud diri manusianya, masih hidup diri manusianya, masih berkuasa diri manusianya, apa bedanya dengan Fir'aun? Silahkan hayati sendiri, silahkan tafakuri sendiri, silahkan renungkan sendiri di hati yang terdalam. Ini babakan orang-orang yang sudah bermakrifat kepada Allah. Nasib-nasib hati yang selamat kepada Tuhannya meskipun belum mati badannya. Inilah golongan-golongan para nabi, para rasul dan para aulia Allah. Kondisi hatinya sama. Sekarang kita kaji bagaimana kondisi hati yang setara dengan Fir'aun. Hati-hati yang selalu mensekutukan Allah dengan dirinya. Hati yang selalu mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup diri manusianya. Hati yang mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa manusianya. Hati yang mensekutukan Allah, kehendak, daya upaya dan ikhtiarnya Allah dengan daya upaya dan ikhtiar manusianya. Hati yang selalu mensekutukan ilmu Allah dengan ilmu kemanusiaannya. Hati yang selalu mensekutukan pandangan Allah dengan pandangan manusianya.
Hati yang selalu mensekutukan pendengaran Allah dengan pendengaran diri manusianya. Dan hati yang selalu mensekutukan kalamullah dengan kalam manusianya. Inilah hati, keadaan hati dan kondisi hati orang-orang yang menjadi golongan Fir'aun atau ateis. Hati masih ingkar kepada Allah. Hati belum nyata wujud Allahnya. Yang nyata adalah wujud diri manusianya di hatinya yang selama ini mentuhani kehidupannya sendiri. Karena Allah gaib di hatinya, karena Allah tidak wujud di hatinya, karena Allah tidak berkuasa di hatinya, apakah mungkin manusia yang seperti ini merasa dikuasai Allah, merasa dihidupi Allah di hatinya? Kan tidak mungkin. Mana mungkin Allah membutuhkan, mana mungkin manusia yang merasa jadi Allah membutuhkan kekuasaan selain dirinya sendiri. Karena Allah ditiadakan, karena Allah digaibkan, maka tiadalah kenyataan Tuhannya di hatinya. Yang ada hanya Tuhan dirinya sendiri di hatinya, yang berasa mencipta seluruh keadaan-keadaan yang dialaminya. Bagaimanakah nasib orang-orang yang seperti ini? Roji'unnya kemana? Apa roji'un kepada Allah juga? Sementara di hatinya masih belum fitrah, masih belum kembali kepada alam sejatinya, yakni alam adamnya, alam ketiadaannya. Sebenarnya orang-orang seperti ini juga semua kembali kepada Allah. Tapi beda prosesnya. Bila manusia yang sudah kembali dahulu, meskipun badan-badan ini masih hidup, kembali berhakikat dan makrifat melalui sakaratul mautnya, melalui kiamat-kiamatnya dengan rela hati dan ridho hati kepada Tuhannya, maka Allah pun akan meridhoinya. Dengan cara melatih dengan istiqomah, mengkiamatkan kewujudan diri manusia dan mengkiamatkan kehidupan diri manusianya di hatinya, sehingga nyatalah Tuhannya. Bagi manusia yang masih ateis, bagi manusia yang bercitra, berposisi seperti posisinya Fir'aun, yang mana yang wujud di hatinya masih diri manusianya, yang mana di hatinya masih wujud hidup manusianya, ya siksanya, ya hari pembalasannya adalah ketika datang detik-detik syakaratul maut. Disitulah pintu pembalasannya, dibalas dengan siksa dan azab yang pedih. Karena manusia masih mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan, tapi tidak terasa karena manusia masih mengaku-ngaku dirinya lah yang hidup, maka di situ dibalas oleh Allah di dalam hari perhitungan. Selama ini engkau yang jadi Tuhan, kini saya perhitungkan, kata Allah, saya balas dengan siksaan yang pedih. Diambillah kewujudan diri manusianya dengan perlahan-lahan,
seperti kambing disayat kulitnya secara hidup-hidup, dilepas, dipisahkan dari dagingnya, dan rasanya 1000 kali sakitnya. Pelepasan demi pelepasan di hari pembalasan itu, di hari perhitungan itu, yakni syakaratul maut. Itulah bedanya orang-orang yang sudah mengenal Allah dan orang-orang yang belum mengenal Allah. Apapun agamanya, apapun siapapun orangnya, tidak peduli. Allah hanya memandang hatinya, bukan memandang agama dohirnya. Yang dipandang adalah agama hatinya. Awwaluddin ma'rifatullah. Maka di hari pembalasan, di hari perhitungan itu, dicopotlah satu-satu apa-apa yang dirasa, apa-apa yang dimilikinya, dan apa-apa yang dikuasai, serta dan apa-apa yang diakui sebagai miliknya selama ini. Hidup diakui sebagai hidupnya manusia, dikelongkok pelan-pelan, ditarik pelan-pelan dari genggaman kita. Kita selama ini masih mencintai hidup, dilepas pelan-pelan oleh Allah. Hidup ini dikembalikan, disucikan lagi, kembali kepada Allah dengan sakitnya, karena dikembalikan dengan paksa. Sejatinya manusia yang tidak beriman itu takut akan kematian, takut akan sifatnya sendiri. Aneh. Pada sifatnya sendiri yang Adam, yang mati, kok takut? Padahal itu sifatnya sendiri. Nah, pada intinya kan manusia selalu ingin hidup terus, ingin sehat terus, ingin kaya terus. Inilah watak-watak yang seperti sifatnya Tuhan, berasa ngaku jadi Allah, ngaku jadi Tuhan, tapi tidak terasa. Jadi azabnya, perhitungannya di dalam syakaratul mautnya, dilepas kewujudan kekuasaannya, dilepas, dibantu, disakiti, disiksa juga oleh anak istrinya yang paling dicintai, ikut nyiksa, ikut dilepas oleh kepemilikannya, harta bendanya ikut dilepas, amalnya ikut menyiksa, ilmunya pun juga ikut menyiksa. Siksaan yang amat pedih. Pada intinya azab-azab itu adalah rahmatullah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Bila tidak diazab, bila tidak disiksa, bagaimana mungkin manusia itu akan suci kembali? Maka pensuciannya dengan paksa, karena saat hidupnya manusia itu tidak rela dan tidak ridho bahwa Allah itu sebagai Tuhannya, bahwa hidup ini Allah